Hai Sobat Lunar, ketemu lagi dengan saya, Kak Saila, di kelas Fisika Luar Nalar. Nah, kali ini kita akan bahas soal untuk persiapan UTBK 2021. Nah, karena di UTBK 2021 ini berbeda dari UTBK tahun sebelumnya, maka acuan belajar kita kali ini kita samakan dengan UTBK 2019. Jadi referensi kita untuk belajar itu adalah UTBK 2019, ya, karena di 2021 kita kembali ada subtes TKA, yang pasti ada fisikanya, gitu ya. Nah, untuk soal pertama, kita akan bahas soal mengenai kesetimbangan benda tegar. Nah, seperti apa soalnya? Kita coba baca dulu ya. Nah, di sini ada sebuah silinder pejal bermassa 5 kg dengan jari-jari 50 cm berada dalam celah lantai miring seperti ditunjukkan pada gambar. Ya. Nah, sudut kemiringan salah satu lantai adalah theta. Di sini ya, theta. Oke. Jika silinder ditarik dengan gaya horizontal F sebesar 90 Newton ke kiri, menurut gambar, ya, dan silinder tersebut tepat terangkat dari celah lantai, maka besar sudut theta adalah berapa? Nah, kalau kita lihat dari A, B, C, D, E, itu ada tangan pangkat 1, kotangan pangkat -1, sinus pangkat -1, dan seterusnya, gitu ya. Nah, seperti apa sih cara memahami soal ini? Pertama, memang harus triknya baca baik-baik soalnya, seperti itu ya. Nah, untuk soal torsi, perhatikan bagaimana kondisi dari bendanya. Apakah sudah bergerak rotasi ataukah masih diam? Nah, dari mana kita tahu? Coba baca lagi. Nah, di dua kalimat terakhir di sini ada kata-kata tepat terangkat, gitu ya. Nah, kondisinya silinder itu adalah tepat terangkat. Nah, tepat terangkat itu berarti silindernya sudah bergerak rotasi atau belum? Tepat terangkat ya. Tepat terangkat berarti silinder itu masih tepat akan bergerak rotasi. Sehingga kalau kita tinjau secara kasar, sistem silinder ini masih dalam keadaan diam. Ya. Jadi ketika tepat terangkat, silinder belum bergerak. Berarti masih dalam kondisi setimbang. Nah, kalau setimbang, ingat-ingat ya, harus memenuhi syarat apa pada kesetimbangan benda tegar? Ingat lagi, syarat setimbang itu ada 2. Pertama, harus memenuhi sigma F sama dengan 0, jadi resultan gaya yang bekerja pada sistem itu harus sama dengan 0, kemudian sigma torsi sama dengan 0. Nah, ini kesetimbangan dalam lingkup gerak rotasinya ditandai dengan sigma torsi atau resultan torsi yang bekerja pada silinder itu harus sama dengan 0. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Selanjutnya, kita lihat analisis dulu gaya apa saja yang bekerja pada silinder. Nah, di sini yang kita sudah tahu dari gambar ada gaya F arahnya ke kiri. Nah, kemudian acuan rotasinya itu yang mana? Acuan geraknya itu yang mana? Kalau benda itu, silinder ini tepat akan terangkat, maka harusnya silinder ini bergeser. Karena titiknya yang kita tahu A ya, jadi A ini jadi acuannya. Berarti ketika torsinya bernilai, gitu, yang bekerja pada sistem, maka di sini silinder itu akan bergeser dari titik A, seperti itu ya. Nah, sehingga kita jadikan titik A ini sebagai titik acuan gerak dari silindernya. Nah, kalau dijadikan titik acuan, maka kita harus set dulu, bidang jarak antara gaya ke pusat geraknya itu bagaimana. Nah, kalau kita lihat gaya muncul dari pusat silindernya. Nah, titik A ada di sisi permukaan silinder. Sehingga di sini harus kita tarik garis lurus. Ternyata bidang acuan kita bukan lagi sumbu X, tetapi garis
yang dibentuk antara A dengan pusat silinder. Gitu ya. Jadi kita tarik garis lurus dulu. Nah, acuan kita untuk sumbu X berganti di garis yang dibentuk A dengan pusat dari silindernya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana? Nah, karena di sini ada gaya F ini kemudian harus diproyeksikan. Nah, diproyeksikan seperti apa, Kak? Gitu. Nah, F-nya harus kita proyeksikan menjadi komponen-komponen gaya F yang tegak lurus bidang acuan dan juga ada yang sejajar bidang acuannya. Nah, maka F ini harus kita gambarkan, kita cerminkan, ada yang tegak lurus, ada yang sejajar dengan bidang acuan. Nah, kemudian ada gaya apa lagi selain gaya tarikan F itu tadi? Nah, ingat, silindernya itu bermassa. Jadi sesuatu yang bermassa pasti memiliki gaya berat. Nah, jadi akan ada gaya berat. Arahnya kemana? Arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Karena gaya berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Ya. Oke, ada gaya berat arahnya ke bawah. Nah, karena gaya berat ini juga tidak tegak lurus ataupun sejajar dengan bidang acuannya, maka gaya berat ini harus diuraikan menjadi gaya berat yang tegak lurus dan juga yang searah dengan bidang acuannya. Gitu ya. Oke. Nah, terus nilainya seperti apa? Nah, untuk menentukan nilainya, kita harus tentukan dulu komponen gayanya ini menggunakan sin atau menggunakan cos. Gimana caranya, Kak? Nah, acuan info dalam soal itu diketahui theta posisinya di kemiringan bidang miring ini ya. Nah, sehingga selanjutnya kita harus tahu theta ini ada di sebelah mananya gaya. Nah, kalau saya biasanya pakai bantuan sumbu kartesian yang dibagi menjadi 8 bagian untuk menentukan posisi tetanya. Nah, di soal pada gambar sudah diketahui theta itu ada di bagian bidang miring. Nah, kalau di sumbu kartesian maka akan mirip seperti di bagian yang mana? Nah, di bagian yang di sini. Nah, ingat, 3 garis ini akan selalu membentuk sudut siku-siku, ya. Nah, sudut siku-siku. Oh, berarti kalau di sini itu sudah theta, bawahnya pasti bukan theta. Bawahnya lagi, ini pasti theta. Sampingnya pasti bukan theta. Atasnya itu juga theta. Atasnya lagi bukan theta, atasnya lagi itu pasti theta. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat gaya yang bekerja itu bekerja di arah mana? Pertama dari yang F. F itu ke kiri. Oh, berarti mirip seperti di bagian sini. Oh, berarti theta itu berada di bawahnya F, bukan di atasnya F. Nah, theta ada di sini. Itu ya. Nah, berarti dari sini kalau kita sudah tahu theta itu berada di bawahnya F, kemudian kita bisa menentukan komponen F yang berada sejajar dengan garis acuan kita itu menggunakan cos atau sin. Nah, ingat di sini berarti F yang sejajar dengan bidang acuan itu dekat dengan sudut. Berarti berada di sampingnya sudut. Ingat aturan matematika cos sami. Kosinus itu terdiri dari samping per miring. Oh, berarti kalau komponen F yang berada di sampingnya sudut itu menggunakan cos. Sehingga ini F yang sejajar dengan bidang acuan itu kita gunakan F cos theta. Sedangkan yang tegak lurus bagaimana? Karena ini jauh dari sudut, kemudian kalau kita geser membentuk segitiga, itu berada di depannya sudut. Ingat, sin demi, depan per miring. Oh, berarti yang F tegak lurus ini menggunakan F sin theta. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk gaya berat. Gaya berat itu W arahnya ke bawah. Oh, berarti sama seperti yang di sini. Kalau dibawa ke bawah, maka di samping kanannya W itu adalah theta. Oh, kalau di sini theta, berarti yang tegak lurus dengan bidang acuan kita itu dekat dengan sudutnya W. Sehingga di sini adalah W cos theta. Sedangkan yang sejajar dengan bidang acuan itu merupakan W sin theta. Gitu ya.
Nah, lalu ada gaya apa lagi? Nah, dari sini ingat W sin theta dan F cos theta itu menekan dinding. Maka apa yang terjadi? Dinding akan memberikan gaya reaksi berupa gaya normal. Jadi ke sini akan selalu ada gaya. Nah, sudah analisis gaya kita pada silinder. Nah, selanjutnya langsung ke eksekusi penyelesaian soalnya. Nah, syarat setimbang itu sigma F harus sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Tetapi silinder itu kan geraknya hanya bergerak rotasi, sehingga yang kita acu itu hanya syarat setimbang rotasinya saja. Kita menggunakan sigma torsi sama dengan 0. Nah, sigma torsi di mana? Karena acuan gesernya itu ada di titik A, maka sigma torsi yang harus sama dengan 0, acuan kita itu adalah di titik A. Sigma torsi di titik A itu harus sama dengan 0. Nah, sigma torsi di titik A itu terdiri dari apa saja? Kita lihat, ingat-ingat lagi syaratnya torsi, torka atau momen gaya. Nah, torsi itu merupakan besarnya gaya kalikan R, jaraknya gaya terhadap titik acuannya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya F yang dimasukkan dalam perhitungan, F-nya itu harus yang arahnya tegak lurus dengan bidang R. Nah, R-nya, jaraknya gaya terhadap titik A, itu kan searah bidang acuannya kan ya? Oh, berarti gaya yang kita gunakan itu bukan W sin theta, bukan F cos theta, bukan F ataupun W, tetapi yang F sin theta dengan W cos theta. Sehingga langsung masuk, sigma torsi di titik A itu terdiri dari torsinya F sin theta ditambah dengan torsinya W cos theta sama dengan 0. Nah, ingat lagi, torsi itu adalah besaran vektor, berarti kita punya kesepakatan arah, mana yang positif, mana yang negatif. Nah, itu bebas ya, asalkan konsisten. Nah, kali ini kita akan menggunakan kesepakatan F yang bergeser atau bergerak rotasi berlawanan arah jarum jam itu positif, sedangkan gaya yang bekerja searah jarum jam itu bertanda negatif, gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita lihat F sin theta sama W cos theta. F sin theta ketika menuju ke A, dia lebih cepat bergerak searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kita perhatikan kalau F sin theta bergerak berlawanan jarum jam, dia hanya perlu menempuh 90 derajat. Sedangkan ketika bergerak searah jarum jam, dia harus bergerak 270 derajat. Lebih lama kan ya? Sehingga yang kita gunakan F sin theta, arahnya itu berlawanan arah jarum jam menuju ke A. Berarti torsinya F sin theta itu bernilai positif. Sedangkan W cos theta menuju titik A itu bergerak searah. Yang lebih cepat itu bergerak searah. Sehingga di sini W cos theta punya torsi bernilai negatif, gitu ya. Jadi ini kita tulis lagi F sin theta jadi dikurangi dengan torsinya W cos theta. Kenapa? Karena F cos theta bergerak berlawanan arah jarum jam sehingga torsinya positif, sedangkan W cos theta bergerak searah jarum jam sehingga torsinya itu bernilai negatif, gitu ya. Nah, lanjut. Nah, torsi F sin theta terdiri dari apa? Terdiri dari F sin theta dikalikan jaraknya F sin theta ke titik A. Berapa? Sepanjang jari-jarinya silinder kan ya? Oh, berarti ini dikalikan dengan R, jari-jari silinder. Dikurangi dengan torsi dari W cos theta. Berarti terdiri dari W cos theta dikalikan jaraknya W cos theta ke titik A. Sepanjang apa? Sepanjang A lagi. Sepanjang jari-jari dari silindernya. Sehingga di sini juga dikalikan dengan R. Gitu ya. Kita sama dengankan dengan 0. Nah, kita pindah ruas yang negatif ke kanan gitu ya. Sehingga tinggal F sin theta dikalikan dengan R akan sama dengan W cos theta dikalikan dengan R. Operasi perkalian kanan dan kiri ada R-nya.
Sehingga R-nya ini bisa langsung kita coret. Nah, kita coret ya. Nah, F-nya sekarang kita masukkan nilainya. Di soal diketahui F-nya itu bernilai 90 Newton. Oke, sehingga kita masukkan ini 90 dikalikan sin theta akan sama dengan W. W itu gaya berat, diperoleh dari besarnya massa dikalikan percepatan gravitasi. Di sini masanya itu diketahui 5 kg, tetapi dalam soal tidak diketahui berapa G-nya, percepatan gravitasinya. Sehingga jika tidak diketahui G, kita langsung masukkan saja besarnya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga besarnya gaya berat itu sama dengan 5 dikalikan 10. Jadi 50 Newton. Nah, 50 dikalikan cos theta. Kita pindah yang angka 90, kita pindah ke ruas kanan, cosnya kita pindah ke ruas kiri. Jadinya sin theta per cos theta nilainya sama dengan 50 per 90. Nah, atas bawah ada 0, bisa langsung kita coret. Jadi sin theta per cos theta sama dengan 5 per 9. Ingat lagi aturan trigonometri, di mana sin theta per cos theta itu juga akan sama dengan nilai dari tangen theta. Jadi tan theta itu sama dengan 5 per 9. Nah, kalau tan theta-nya sama dengan 5 per 9, maka theta-nya sama dengan berapa? Nah, untuk mencari theta ini bisa kita cari melalui arkes tangen dari 5 per 9 atau juga bisa kita tulis menjadi tan pangkat min 1 dari 5 per 9. Gimana? Mudah kan ya? Oke. Selanjutnya kita bisa bahas soal lainnya lagi di video selanjutnya. Nah, kalau kalian masih merasa sulit atau bingung mengenai pembahasan soal ini, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini biar kita bisa belajar bareng-bareng sama pejuang SBMPTN atau UTBK 2021 yang lainnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam luar nalar.